Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-16 bulan Ramadan, yang artinya kita sudah melalui separuh bulan Ramadan. Dan di paruh yang kedua ini juga ada momen yang spesial, yaitu terkait dengan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran pada malam 17. Jamaah salat tarawih Masjid Tazkiyah Sentul yang dirahmati Allah, mari kita flashback sekilas perjalanan 15 hari bulan Ramadan kita, dan juga kita tadabur separuh akhir bulan Ramadan nanti. Jadi kalau kita melihat puasa itu harus berwawasan masa kini dan juga berwawasan masa depan. Artinya kalau perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang meminta supaya kita menjadi orang yang bertakwa, maka ketakwaan itu harus mengawali, menyertai dan mengakhiri sekaligus nanti menindaklanjuti setelah bulan Ramadan, pasca bulan Ramadan. Kita coba cek dalam surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187 yang merupakan rangkaian ayat tentang bulan Ramadan atau ayat puasa. Kalau kita perhatikan, setiap ayat tersebut diakhiri dengan ungkapan fi'il mudhari, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris adalah present and futures. Jadi kalau fi'il mudhari mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi sekarang dan juga yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya nanti kita lihat di ayat 183 itu diakhiri dengan ungkapan la'allakum tatakun. Di ayat 184 in kuntum ta'lamun. Kemudian di ayat 185 la'allakum taskurun. Sementara di ayat 186 la'allahum yarsudun. Dan terakhir di ayat 187 la'allahum yattaqun, kembali berjalan tentang takwa. Pertama dalam ayat 183 la'allakum tatakun, harapan kita adalah menjadi orang yang bertakwa setelah episode bulan Ramadan. Dalam menafsirkan ayat ini, sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa mudah-mudahan kalian semua dapat menjaga diri dari segala macam kemaksiatan, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Sementara dalam ayat kedua di 184 la in kuntum ta'lamun, harapannya adalah menjadi orang yang berilmu, taklum. Ilmu harus menjadi dasar bagi kita dalam menjalani bulan Ramadan. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang sholat tarawih, ilmu tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ilmu tentang sedekah, faidah-faidahnya, fadilah-fadilahnya, keutamaannya. Sehingga puasa bulan Ramadan hendaknya mengantarkan kita untuk selalu menggali dan mengembangkan ilmu. Kemudian yang ketiga dalam ayat 185 la'allakum taskurun, harapan menjadi orang yang pandai bersyukur. Bersyukur merupakan nilai positif dan konstruktif bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena ketika puasa kita merasa letih, lapar, dahaga. Kemudian pada saat berbuka kita menikmati sebuah kegembiraan yang disebutkan dalam riwayat bahwa dua kegembiraan orang dalam berpuasa adalah tatkala dia berbuka puasa dan tatkala nanti ketika di akhirat di surga dapat bertemu dengan Allah. Kemudian khususnya dalam Al-Baqarah 186 di situ disebutkan waliyumin bi Allahum yarsudun. Ya Allah, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dengan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam petunjuk kebenaran. Poin yang kita perhatikan di sini yaitu adalah kata-kata yarsudun. Dari kata-kata yarsudun itu ada kalimat rosada. Dalam tafsir Al-Sagir ya di Murajaah oleh Syekh Profesor Abdullah bin Abdul Aziz Al-Waji, artinya beriman kepadaku agar mereka selalu mendapat bimbingan, mendapat petunjuk.
kita tahu bahwa petunjuknya itu adalah petunjuk ke jalan yang benar, bukan petunjuk ke jalan orang yang salah. Petunjuk itu juga kebaikan dan keberhasilan baik dalam agama maupun dalam dunia. Selain itu, petunjuk itu untuk mendatarkan kita untuk menuju hidayah atau bimbingan, menuju kebenaran dan kesuksesan. Serta yang terakhir, kalau kita perhatikan ya, kalau kita meminta petunjuk, kita mungkin dalam sebuah ilmu yang namanya ilmu pengambilan keputusan atau decision making, kita tahu bahwa dalam satu hari kita itu mengambil keputusan itu seberapa banyak. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa kali kita membuat keputusan. Menurut penelitian, kita melakukan pengambilan keputusan sebanyak 35.000 kali. Dari mulai bangun, mau baca doa apa, mau nyalakan lampu dulu, atau nengok handphone dulu, atau ngecek suami atau istri ada tidak, itu sudah keputusan yang harus kita ambil. Dan setiap pengambilan keputusan itu bisa benar, bisa salah. Oleh sebab itu, dalam Islam kita diajarkan untuk selalu minta petunjuk kepada Allah agar diberi petunjuk ke arah kebenaran. Apalagi dalam ilmu tadi perilaku tentang pengambilan keputusan, ada yang namanya decision fatigue. Decision fatigue itu kelelahan dalam mengambil keputusan. Ketika kita sudah lelah dalam mengambil keputusan, dipengaruhi oleh emosi, tadi rasa lapar, rasa sakit, haus dan sebagainya, kemungkinan keputusan yang kita ambil belum tentu benar atau belum tentu sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga kita merasa kesulitan mengambil keputusan itu. Bagi kaum muslimin, salah satu petunjuk untuk mengambil keputusan yang benar adalah kita berdoa. Orang yang diberi petunjuk ke jalan yang benar adalah salah satunya orang yang diberi rahmat. Jadi ketika kita meminta petunjuk, kita selalu terlebih dahulu kita meminta rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kepada mereka yang dikehendaki sehingga mereka dimudahkan untuk menuju ke jalan kebenaran. Coba kita cek di surat lain, di surat Al-Kahfi ayat 10. Bapak Ibu pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ingatlah ketika pemuda-pemuda ashabul kahfi berlindung ke dalam gua, mereka berdoa, Dear Allah, ya Allah, please grant us your mercy, your love, your rahmah from your side. Beri kami rahmah dari sisimu, bukan rahmah dari sisi yang lain, tapi dari sisi Allah. Wahai lana min amrina rosada. Kembali kata rosada. Dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Bayangkan pemuda Al-Kahfi saja meminta petunjuk kepada Allah dan meminta rahmah, apalagi kita. Kita juga senantiasa meminta petunjuk. Di bulan Ramadan, bulan yang baik, ketika doa-doa banyak waktu yang mustajab untuk berdoa, kita manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita dalam kebimbangan, para ulama menganjurkan membaca doa ini. Berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah merupakan prasyarat yang mengantarkan seseorang itu memperoleh jalan kebenaran dalam menjalani kehidupan. Terakhir dalam ayat 187 dalam Al-Baqarah, la'allahum yattaqun. Harapan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita flashback lagi ketika di 183 kita berpuasa seperti kaum-kaum terdahulu, harapannya kita nanti menjadi orang yang bertakwa. Di ayat 187 kembali diingatkan semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan memahami gramatika dalam bulan Ramadan, dalam istilah Ramadan, kita perlu memaksimalkan harapan-harapan kita dengan membuat perencanaan dan target yang jelas, sehingga Ramadan kali ini membuahkan transformasi dan spiritualisasi diri ke arah peningkatan iman, ilmu, amal dan takwa yang menjadi bermakna, dan harapannya satu kali menjadi sesuatu yang menjadi amal baik buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran insya Allah datangnya dari Allah, dan kiranya ada keluhan datangnya dari kehidupan saya. Sekiranya ada waktu panjang kita akan bisa membahas topik tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.